ucapkan terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat di acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Sebelum acara dimulai, mari kita saksikan bersama tari pendek atau tari penyambutan. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hari yang mulia ini kita dilimpahkan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di tempat ini. Selawat bersalam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua kelak mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pelantikan DPD Abdesi Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022 sampai 2027 Lombok 22 Oktober 2022 dimulai. Dan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak menuju perubahan, berdiri dengan Abdesi, Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia, mengawal desa untuk mandiri. Satukan tekad maju bersama, ciptakan desa swadaya, membangun Indonesia adil dan sejahtera. Desa kita tulang punggung negara.
seluruh Indonesia, mengawal desa untuk mandiri. Satukan tekad maju bersama, ciptakan desa swadaya. Membangun Indonesia adil dan sejahtera, desa kita tulang punggung negara. Ringankan tanganmu berbakti untuk pertiwi, semangat jiwa Pancasila. Mari kita bangkit berkarya dari desa, jayalah bersama Abdesi. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Puri Saron ini dalam rangka pelanggar terdepan dalam menyuarakan sekaligus menemukan solusi atas permasalahan di desa, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) memiliki peran penting dalam mengawal dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terlebih karena APDESI yang beranggotakan kepala desa dan perangkat desa, terlebih karena APDESI desa merupakan pelaksanaan undang-undang sebagai wadah organisasi pemerintah desa. Tentu APDESI harus dapat mengoptimalkan peran dan fungsi sebagai organisasi profesi dan pemerintah desa. 020 garis miring skep garis miring DPP garis datar APDESI garis miring Romawi 9 garis miring 2022. Hasil musyawarah daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat 9 Agustus 2022. Kedua, surat permohonan Tim Formatur 8 September 2022 tentang susunan personalia Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Pengurus DPD APDESI Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022-2027. Memutuskan menetapkan susunan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022-2027. Dewan Penasehat dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022-2027 dengan nama-nama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat keturunan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2022, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia, Ketua Umum Haji Sulta Wijaya SPD MSI, Sekretaris Jenderal Asep Anwar Sadat SH, ditandatangani dan dicap. Asmawi, Biro Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Fuad Abdurrahman. Husni Bajul, Haji Usaha. Biro Ekonomi, Koperasi, dan UKM, Haji Ramli Ahmad. Usaha, Mas Wandi. Biro Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemuda, Haji Slamet Riyadi. Awil Haris SPD, Haji Akmaluddin Ikhwan SAPMM. Biro Kesatuan Bangsa Politik dan Keamanan, Hashim Arman. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2022, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Ketua Umum Haji Sulta Wijaya SPD MSI. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum saya melantik dan mengumumkan saudara, saya bertanya, apakah saudara bersedia dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus DPD ABC Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022-2027? Selanjutnya, mohon disimak kata-kata saya. Dengan memandatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Oktober 2022, berdasarkan surat keputusan DPP ABC nomor 020-DPP Strip ABC /2022. Saya Indonesia melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus DPD ABC Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2022-2027. Kami yakin bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas organisasi dengan baik sesuai dengan tanggung jawab yang diembankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing saudara-saudara. Amin. ABC. Satu. Kami anggota ABC adalah insan yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami anggota ABC adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 membela serta pengamal Pancasila. Tiga. Kami anggota ABC adalah pembina, pengawal dan penegak persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwatak kesetakawanan dan kegotong royongan. Empat. Kami anggota ABC senantiasa berjuang dan bertekad bulat untuk mewujudkan pemerintahan dan masyarakat desa yang maju, adil, sejahtera, profesional, dan demokratis. Lima. Kami anggota ABC senantiasa setia pada Undang-Undang Dasar 45, mengutamakan kepentingan umum, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemberdayaan dan percepatan pembangunan pedesaan. Acara DPP dengan Ketua DPD, silakan. DPD ABC NTB, disilakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat.
beserta Ketua Umum DPD Abdasi, dan Sekjen Jenderal DPD Abdasi. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua DPD Abdasi Provinsi Nusa Tenggara Barat akan disampaikan oleh Pak Masdur SD. Disilakan. Pejabat yang dilantik disilakan untuk diperbanyak. Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Bapak Ketua DPD Abdesi Pusat, yang saya hormati Bapak Dandim, yang saya hormati Bapak Kepala PMD Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Bapak PMD Lombok Barat, yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, dan semua kepala desa yang hadir pada kesempatan ini. Begitu juga saya berikan selamat dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah datang di acara pelantikan ini atau NTB ini melalui desa. Kalau desa sudah maju mandiri, insya Allah kemajuan yang kita cita-citakan dan kemakmuran yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Itulah, mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama untuk memajukan daerah kita, yaitu Nusa Tenggara Barat ini. Dan perlu saya tekankan kepada bapak-bapak sekalian, kepala desa di sini adalah tidak ada namanya atasan dan tidak ada namanya bawahan. Kita sama-sama membangun koordinasi untuk kemajuan desa kita bersama semua masyarakat Nusa Tenggara Barat. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur NTB, alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita. Dinas Provinsi NTB, khusus Kepala DPD yang selalu mengayomi Kepala Desa Provinsi. Yang terhormat Kepala Dinas KPD lainnya, yang terhormat Bapak Kapolda yang mewakili, Bapak Dandri atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim yang mewakili, tokoh masyarakat hadir pada pagi ini. Saya ucapkan selamat juga yang terhormat kepada Ketua DPD Abdesi beserta jajaran yang telah dilantik baru saja tadi. Masih ngantuk saya. Abdesi, NTB. Oh, harus dibilang itu. Bahkan pengurusan lebih baik. Kasihan ya perangkat desa, kepala desa. Kemarin sudah saya bilang ke Pak Tito, Pak, kepala desa, perangkat desa harus kuliah juga, dan kampusnya harus PDN spesifik untuk hal-hal pemerintahan. Saya sampaikan, tolong rekomendasi, dan saya bilang gaji beliau harus ditingkatkan. Pendampingnya saja lebih besar ketimbang perangkat desa, apalagi operator itu capek, betul nggak? Ini perjuangan, jadi jangan dipelintir-pelintir saya, ya. Sesungguhnya saya nggak pernah berpikir hal yang hal. Terakhir oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepada beliau disilakan. Ketua Desi Nusa Tenggara Barat dan kawan-kawan yang mewakili KPRD
Apresi harus dimaknai sebagai cara para kepala desa membuka kaos kaki, membuka sepatu, membuka sarung tangan supaya tidak dilahap oleh macan yang berkeliaran di sekitar kita. Jadi kudu bersatu, kompak, sehingga apa yang diperjuangkan sendiri menemukan justifikasi secara mendasar kalau berjuang secara bersama-sama. Kalau satu desa, dua desa yang mengartikulasikan sebuah keinginan, mungkin pemerintah pusat, gubernur, bupati akan anggap itu sepele. Tapi kalau semua orang-orang hebat di tingkat desa ini bersatu, satu suara, satu semangat dengan suasana batin yang sama dalam apresi, saya kira suara ini layak untuk didengar dan diperhatikan. Oleh karena itu, terima kasih Pak Ketua Apresi Pusat dan Pak Sekjen yang telah meringankan langkah di sini, dan pilihan Pak Ketua, Pak Sekjen untuk datang ke sini bukan pilihan yang sia-sia, dan telah banyak diskusi dan ngobrol-ngobrol, tapi singgahi banyak tempat yang interesting di Lombok ini. Pandai terbang karena belajar dari burung. Manusia sekarang sudah pandai menyelam dan berenang karena belajar dari ikan. Tugas yang paling sulit di zaman sekarang adalah belajar dari manusia untuk menjadi manusia yang baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Zulkifli SE MSc. Biar banyak. Apa yang diharapkan dari update ini? Ya, seperti saya katakan, gunakan semua asosiasi itu untuk memperkuat jaringan, memperkuat daya tawar, supaya apa yang menjadi kendala di desa-desa itu kalau disuarakan secara kolektif, tentu akan didengar dengan cara jaring. Ini ketua sudah punya reputasi yang mantap, saya kira kreatif itu bagus. Mudah-mudahan dengan ke depan asosiasi desa bukan jadi semata forum politik, tapi juga forum untuk saling membagi pengalaman tentang keberhasilan, saling membagi cerita-cerita indah, juga kendala-kendala yang dihadapi desa. Saya kira akan jadi forum yang menarik. Apalagi kader desanya masih muda. Ya, sip, saya kira gitu ya. Assalamualaikum. Pak Ketum, terkait klarifikasi. Kira-kira seperti apa harapan ini? Harapan ke depan kita tadi kalau berkembang nomor 14 bahwa sesungguhnya tadi keputusan pembangunan desa itu ada ditetapkan oleh Musdis dan Musdes, musyawarah dusun dan musyawarah desa, bahwa di mana di musyawarah desa kan lengkap untuk hadir, ada DPD, LPM, karang taruna ataupun masyarakat lainnya, sehingga keputusan yang benar di situ. Tapi namun mungkin dalam hal ini masih ada hal-hal dari pusat belum bisa mencapai ke arah sana, tadi pertimbangan karena COVID ya kan, kemarin 2 tahun mungkin masih ada hal-hal kebijakan yang belum beliau siapkan. Tapi ke depan harapan saya benar-benar dana desa adalah digunakan oleh masyarakat desa yang dijalankan merasakan musyawarah desa. Itu harapan. Ya, Pak Ketua, sebagai Ketua yang baru ini, kira-kira program ke depan seperti apa di NTB nanti? Insya Allah dengan saya dilantik sebagai Ketua DPD Apresi NTB, insya Allah kita akan melakukan rakerda dulu. Nah, nanti di rakerda itulah kita akan menyusun program-program sesuai dengan usulan-usulan dari seluruh desa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, kita akan serap aspirasi per DPC, per DPK. Ya, DPC itu di kabupaten, DPK itu per kecamatan. Nah, dari sanalah baru kita bisa membuat program-program yang nantinya itu akan menumbuhkan ekonomi masyarakat yang adil dan makmur. Mungkin ada program khusus Pak yang dipercepat untuk kegiatan Pardesi saat ini? Ya, mudah-mudahan dengan adanya DPD Apresi ini kita bisa mendorong
pemerintah pusat untuk lebih memberikan perhatian kepada desa-desa seluruh NTB ini dalam segi pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan yang untuk mengangkat perekonomian masyarakat secara mikro maupun makro. Pak, sedikit apa saja kendala desa dalam pembangunan? Kemudian tadi kan sudah diungkapkan juga mengenai di bawah. Saya benar sekali apa yang dikatakan Bapak Ketum DPP bahwa kebijakan-kebijakan kita itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi desa. Selama ini masalah dana desa itu masih diatur oleh pemerintah pusat. Nah, itulah yang kita inginkan dengan Silatnas dan Rakernas pada tanggal 17 Mei 2022 itulah yang kita tuntut supaya apa yang menjadi hak dan wewenang desa itu diterapkan dan diberikan kemerdekaan dalam mengelola keuangan desa. Apakah ini akan menjadi agenda pokok untuk menyuarakan dana desa tersebut Pak? Iya. Sebagai ketua agenda pokok kita seperti itu. Ya, agenda kita bagaimana kita memperjuangkan itu untuk kemaslahatan perangkat desa, kepala desa, dan kemaslahatan masyarakat. Karena kemerdekaan untuk mengelola dana desa, insya Allah apa yang kita citakan menjadi desa mandiri, makmur, adil itu bisa tercapai. Oke, saya kembali lagi sedikit. Kita sudah mengajukan kepada Komisi 2 untuk komunitas bahwa di mana nanti harapan kita Undang-Undang Nomor 24 itu harus direvisi agar nanti relevansi yang kurang relevansi harus relevansi dengan keadaan sekarang. Karena kan itu sudah hampir 10 tahun berjalan kan, mungkin sudah banyak hal-hal yang harus kita benahi bersama-sama dengan masyarakat desa, kepala desa, ya dengan terwadai dengan amnesti tersebut. Nah, kita berharap ketika Prolegnas amnesti pun bisa ikut mewakilkan di sana menyuarakan suara-suara kepentingan masyarakat desa dan termasuk pembangunan desa. Kan gitu. Kalau ditolak sama pusat apa kira-kira? Kalau ditolak sama pusat kita akan berupaya dengan persuasif dulu. Pastinya kita akan koordinasi dengan baik-baik. Itulah harapan kita. Kita harus elegan. Oke, Pak.